Internet adalah jaringan pribadi yang sangat dilindungi oleh banyak perangkat jaringan yang berbeda, seperti router, firewall, proxy server, DMZ, Honeynet, IPS, and IDS. Diagram ini adalah versi yang terlalu disederhanakan dari kenyataan. Saya mencoba untuk menempatkan perangkat ini bersama-sama dalam urutan yang wajar hanya tujuan pengajaran dan pembelajaran. Hari ini topik saya adalah proxy server. Proxy server adalah mediator antara jaringan eksternal dan internal untuk menyaring semua lalu lintas masuk dan keluar. Proxy server memiliki 5 fungsi. 1. Proxy server bertindak sebagai agen atas nama kliennya. Ketika kalian membuat permintaan ke server web, misalnya, proxy server menggunakan alamat IP sendiri untuk menggantikan alamat IP kliennya. Ketika halaman dikembalikan, proxy server meneruskannya ke klien. Dengan cara ini, proxy server adalah IP kliennya. Fungsi ini disebut terjemahan alamat jaringan, atau jaringan ini lebih sering dilakukan dengan router atau firewall. 2. Proxy server dapat bertindak sebagai mesin caching. Misalnya, memanjat Firefox versi terbaru. Yang pertama kali diperiksa proxy adalah uang tunai. Maaf, saya belum menemukannya di penyimpanan saya. Izinkan saya mengunduh salinan dari internet. Proxy server akan pergi ke situs web Mozilla dan unduh perangkat lunaknya, kemudian salinannya ke klien A, dan itu menyimpan salinan dia adalah cache. Ketika klien diminta untuk salinan Firefox, proxy server memeriksa cache-nya di sini, dan kali ini proxy akan memberikan klien B salinan langsung dari cache-nya tanpa harus ke situs Mozilla, sehingga mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan. Fungsi ketiga, proxy server dapat mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Misalnya, jika perusahaan melarang karyawan pergi ke beberapa situs media sosial seperti Facebook atau YouTube selama jam kerja, dia cukup menggunakan proxy server untuk datang ke lalu lintas keluar. Dia cukup menggunakan proxy server untuk datang ke lalu lintas keluar. Fungsi 4. Proxy server dapat melacak semua lalu lintas baik keluar dan masuk. 5. Tetapi tidak sedikit proxy server dapat diatur untuk melewati firewall. Fungsi ini sangat berbeda dari pengaturan normal yang saya sebutkan di sini adalah skenario. Misalkan saya duduk dari kantor sekolah saya menggunakan jaringan sekolah mungkin, dan saya ingin memeriksa Facebook, tetapi sekolah saya memblokir situs Facebook. Saya tidak dapat terhubung dengan teman-teman saya, tetapi saya sangat bertekad dan mengganggu, jadi saya pergi untuk membeli proxy server dan menginstalnya di garasi saya, dan bekerja siang dan malam sehingga berfungsi dengan baik. Sekarang saya kembali ke kantor sekolah lagi dan menggunakan jaringan pribadi sekolah saya kali ini.
Saya tidak pergi ke situs Facebook secara langsung, melainkan saya masuk ke server latihan di garasi saya dan meminta proxy server ke Facebook. Dan mereka proxy server melawan Facebook. Selama sekolah tidak memblokir proxy server saya tidak akan memiliki masalah ketika mengecek Facebook dengan proxy. Metode ini disebut melewati firewall atau memanjat tembok besar. Perlu diingat, ada banyak jenis proxy server dengan banyak fungsi berbeda. Saya harap video ini membantu Anda untuk memahami dasar-dasarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.